hanya Yonko Mugiwara lah yang di kapal bajak lautnya cuma terdapat kru inti. Meski hanya berjumlah 10 orang, tetapi setiap krunya sangat ahli di bidang masing-masing. Selain itu mereka juga sangat ahli dalam hal bertarung. Ini yang membuat Yonko Mugiwara no Luffy terasa sangat spesial. Dan yang membuat lebih spesial lagi, sang Yonko Luffy didampingi oleh 3 kru yang sering disebut Monster Trio, yang masing-masing memiliki kelebihan di langit, darat, dan laut. Dan di video OP Room kali ini, kita akan bahas tentang para ujung tombak di kelompok bajak laut, Yonko Mugiwara Luffy. Jadi, langsung saja nakama, check it out. Dengan keberhasilannya menjatuhkan salah satu Yonko sebelumnya, Kaido, harga bounty Luffy kini menjadi 3 miliar berry, dan menjadikannya sebagai seorang Yonko. Keberhasilan Luffy mengalahkan Kaido, tak lepas dari awakening dari buah iblisnya, yang membuat Luffy menjadi Sun God Nika. Ditambah dengan penguasaan semua jenis haki, akhirnya Luffy mampu menumbangkan sang makhluk terkuat di dunia. Berawal dari hutang budi kepada Akagami no Shanks, yang telah menyelamatkan hidupnya dari serangan monster laut, dengan mengorbankan tangan kirinya, dan dititipkannya topi jerami milik kaptennya dahulu, yakni Goldie Roger ke Luffy, yang sekarang menjadi identitas bajak laut Mugiwara. Karena Shanks percaya, jika suatu saat nanti, Luffy akan menggapai impiannya yang ingin menjadi raja bajak laut, dan menantang kelompok bajak laut Akagami untuk mengembalikan topi jeraminya. Bounty Luffy pertama kali didapat, sebesar 30 juta berry, ketika menyelamatkan nakamanya sang navigator, Nami, dari bajak laut Arlong di East Blue, dan menjadi bounty tertinggi di East Blue pada saat itu. Dan naik menjadi 100 juta berry, saat berhasil mengalahkan krokodil yang saat itu menjabat sebagai seorang Shichibukai. Dan sekaligus menyelamatkan kerajaan temannya, sang putri Vivi di Alabasta. Rock Orochi CP9 menjadi korban Luffy berikutnya, saat di Ark Enies Lobby, demi menyelamatkan sang arkeolog, Nico Robin. Bounty Luffy pun naik menjadi 300 juta berry, karena sudah berani menantang pemerintah dunia. Luffy menjadi semakin terkenal dan membuat bounty-nya naik ke 400 juta berry, saat ikut berperang di Marineford, demi menyelamatkan Port Gas DS, sang kakak. Dia berjuang bersama bajak laut Yonko Shirohige dan aliansinya. Sempat vakum dari dunia bajak laut selama 2 tahun, untuk menjadi lebih kuat, dengan menjalani latihan bersama tangan kanan sang raja bajak laut, Rayleigh. Luffy pun mampu membuat Doflamingo tak berdaya, dan menjadikan bounty-nya naik ke 500 juta berry. Disebut menjadi Yonko kelima oleh produsen koran terkemuka, Morgan News, setelah Luffy berhasil mengalahkan Cracker dan Katakuri di World Tank Island, dan merubah bounty Luffy menjadi 1,5 miliar berry. Hingga pada akhirnya, Luffy benar-benar menjadi Yonko, setelah menjatuhkan sang makhluk terkuat, Kaido, dari tahtanya, dan membuat bounty Luffy menjadi 3 miliar berry. Buah iblis mythical Sword model Sun God Nika, yang berhasil di awakening oleh Luffy, menjadikan kombinasi sempurna antara penguasaan semua jenis haki,
dan kemampuan super dari buah iblisnya. Sangat pas jika Luffy menjadi seorang Yonko. Sang Raja Neraka adalah julukan baru bagi Roronoa-Zoro setelah selamat dari malaikat pencabut nyawa yang menghampirinya di saat pingsan kala perang Wano. Setelah sebelumnya Zoro berhasil mengalahkan King, salah satu dari All-Star bajak laut binatang buas yang dipimpin Yonko Kaido. Dan bounty Zoro pun naik menjadi 1.111.000.000 berry. Dengan jurus teknik 3 pedang milik Zoro yang dilapisi advance Musoshoku Haki, dan juga bangkitnya Haki Raja Zoro, King pun berhasil dikalahkan. Hasil dari latihan selama 2 tahun bersama Takanome pun terlihat. Roronoa-Zoro berambisi untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Ambisi ini tercipta karena Zoro sudah berjanji kepada Kuina, sahabatnya yang sudah mati, bahwa kelak salah satu dari mereka harus menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Debut Zoro pertama kali diperlihatkan saat Romance Dawn, di mana saat itu Zoro rela ditahan oleh Angkatan Laut karena menyelamatkan seorang gadis kecil. Yang akhirnya takdir mempertemukan Zoro dengan Luffy, dan mereka berdua berhasil mengalahkan Angkatan Laut yang menahan Zoro. Zoro pun menjadi kru pertama Luffy sebagai seorang pendekar pedang di bajak laut topi jerami. 60 juta berry adalah bounty pertama Zoro setelah memenangkan duel 1 lawan 1 dengan Dustbone, yang merupakan tangan kanan dari Crocodile. Di Arc Abyss Lobby, Zoro berhasil menjatuhkan salah satu dari anggota CP9, Kaku, dan membuat bounty Zoro naik menjadi 120 juta berry. Zoro menunjukkan hasil latihan yang dilaluinya selama 2 tahun bersama Mihawk saat menumbangkan seorang tangan kanan Doflamingo, Pika. Bounty Zoro pun naik menjadi 320 juta berry. Di Wano Kuni, Zoro menunjukkan kelasnya. Bersama dengan Luffy, Kid, Killer dan Law, mereka berlima bertarung melawan 2 orang Yonko, Big Mom dan Kaido. Setelah pertarungan itu, Zoro mengalami luka parah karena menahan serangan gabungan dari kedua Yonko tersebut. Setelah mendapatkan pengobatan instan, Zoro langsung bangkit dan bertarung melawan salah satu dari All-Star Kaido, King. Pertarungan itu dimenangkan oleh Zoro, dan membuat bounty-nya ke 1.111.000.000 berry. Latihan keras yang dijalani Roronoa-Zoro selama ini menjadikan dia superpower. Dibarengi dengan penguasaan haki yang luar biasa, kami menyebut Zoro sebagai Monster of the Land. Roronoa-Zoro, The King of Hell, Sayap Kanan Yonko, Bajak Laut Mugiwara, Bounty Sadmilia, Seratus Severus Juta berry. Ifrit Jambe adalah teknik baru milik Sanji yang tercipta dari peningkatan suhu api di kakinya. Bangkitnya kekuatan faktor genetik yang diberikan oleh ayah Sanji, yaitu Judge dari kerajaan Jerma 66, membuat tubuh Sanji menjadi sekeras baja dan mempunyai kecepatan super. Dengan teknik ini, Sanji mampu menumbangkan salah satu All-Star Kaido yaitu Queen.
dan membuat bounty Sanji naik menjadi 1.032 juta berry. Dengan kombinasi dari penguasaan haki yang sudah dilatih selama 2 tahun bersama Ivankov semakin menyempurnakan armor tubuh Sanji. Sejak kecil, Sanji mempunyai impian untuk menemukan lautan legendaris All Blue, di mana semua jenis ikan dari seluruh dunia berkumpul. Sanji terlahir dari keluarga kerajaan Jerma 66 di North Blue. Meskipun Sanji dianggap produk gagal oleh ayahnya sendiri, yang merupakan raja dari kerajaan Germa 66, yang membuat Sanji melarikan diri dan pada akhirnya Sanji bertemu dengan Zeff di East Blue. Dari Zeff Sanji belajar banyak, mulai dari memasak sampai bertarung menggunakan kaki. Dan Sanji pun sudah menganggap Zeff seperti ayahnya sendiri. Debut Sanji dimulai di Art Barati, restoran apung yang berada di East Blue. Dan merupakan restoran yang dibangun oleh Zeff dan juga Sanji. Luffy yang sedang mencari koki singgah di Barati dan bertemu dengan Sanji. Di sini Luffy membantu Barati dari jarahan bajak laut Krieg dengan mengalahkannya. Sanji pun akhirnya bergabung dengan bajak laut topi jerami sebagai koki kapal. Sanji mendapat bounty pertamanya kala berhasil mengalahkan salah satu anggota CP9, Jiabura di Art Enies Lobby. Meski poster buronan Sanji berupa lukisan tangan tetapi nilai bounty-nya mencapai 77 juta berry. Salah satu hal yang menarik setelah Art Dressrosa, di mana poster buronan Sanji tertulis Only Alive, dan bounty-nya naik ke 177 juta berry. Yang ternyata ini semua karena keluarga Sanji dari kerajaan Jerman 66 yang masih berafiliasi dengan pemerintahan dunia ingin menemukan Sanji. Akhirnya tujuan dari kerajaan Jerman 66 yang merubah poster buronan Sanji menjadi Only Alive pun terlihat. Mereka bertujuan untuk menikahkan Sanji dengan putri Yonko Imam Budi. Semua hanya karena politik, untuk memperkuat kekuatan tempur kerajaan Jerman 66. Tetapi akhirnya bounty Sanji naik ke 330 juta berry, setelah pesta pernikahannya dihancurkan oleh Luffy. Dan Sanji dianggap sebagai salah satu dalam rencana pembunuhan Big Mom. Di Wano Kuni Sanji benar-benar mengeluarkan sebuah potensi yang dimilikinya, yang akhirnya bisa menumbangkan salah satu all-star bajak laut binatang buas Queen. Dan bounty-nya pun menjadi 1.032 juta berry. Sebagai seorang manusia berkekuatan super dan memiliki penguasaan bertarung di udara dengan luar biasa, menjuluki Smoke Sanji sebagai Monster of the Sky. Fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still Jinbe go. resmi menjadi anggota bajak laut topi jerami saat perang di Wano Kuni, tepatnya di Onigashima. Dia menepati janjinya untuk datang secepat mungkin, untuk bisa membantu Luffy mengalahkan bajak laut binatang buas. Perang Wano Jinbe berhadapan dengan musuh. Kemenangan kelompok topi jerami atas bajak laut binatang buas membuat bounty Jinbe naik menjadi 1.100 juta berry. Kemampuan bertarung Jinbe yang sekuat sekarang tak lepas dari latihan keras bela diri karate manusia ikan bersama dengan Fisher Tiger di waktu Jinbe masih muda dulu. Jinbe memiliki impian untuk pembebasan perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia terhadap ras manusia ikan. Impian yang sama seperti inspiratornya yaitu Fisher Tiger.
Mereka berdua tergabung dalam bajak laut matahari bersama dengan Arlong, dengan tujuan untuk membebaskan perbudakan oleh pemerintah dunia. Tetapi langkah mereka harus terhenti oleh angkatan laut yang menyerang mereka. Dan berakhir dengan kematian dari Visser Tiger dan ditangkapnya Arlong. Debut Jinbei pertama kali diperlihatkan saat Luffy menerobos masuk ke penjara Impel Down. Dengan tujuan untuk menyelamatkan kakaknya, S. Kala itu Jinbei diborgol dan dirantai sebagai tahanan, karena menolak ikut bertempur bersama Angkatan Laut melawan bajak laut Shirohige. Yang mana Jinbei adalah seorang Shichibukai. Akhirnya Luffy membebaskan Jinbei. Dan mereka bergabung dalam pertempuran Marineford di pihak bajak laut Shirohige, bersama dengan Crocodile, Ivankov, Biggie dan lainnya. Bounty pertama Jinbei sebesar 76 juta berry. Bounty ini didapat saat dia masih menjadi tangan kanan bajak laut matahari, yang dipimpin oleh Visser Tiger. $250 juta berry adalah bounty Jinbei saat menjadi kapten bajak laut matahari. Setelah peninggalan Visser Tiger, dan pemerintah dunia merekrut Jinbei untuk menjadi seorang Shichibukai. Bounty Jinbei naik menjadi 438 juta berry setelah kabur dari penjara Impel Down dan bergabung ke perang Marineford. Status Jinbei pun juga sudah bukan lagi bagian dari Shichibukai. Bounty Jinbei naik menjadi 1 miliar 100 juta berry. Setelah di perang Wano Kuni berhasil menaklukkan salah satu tobi Roppo musuh. Sebagai seorang manusia ikan, dan memiliki kemampuan penguasaan bertarung di dalam air yang tak diragukan lagi, kami menyebut Jinbei sebagai Monster of the Sea. Jinbei, Knight of the Sea、テラスマンドダンアリストレイニ4と、バジャックラウト麦わら、バウンティサトミリア、セラトゥスジュナベリー。Dan sudah saatnya pertemuan antara Yonko Akagami dengan Yonko Mugiwara akan tiba. Untuk mengembalikan topi jerami dan duel melawan kelompok bajak laut Akagami, seperti yang diucapkan oleh Luffy beberapa tahun yang lalu. Yang akan kita bahas di video berikutnya. Thank you nakama, see you.